Halo, saya Masyita, umur saya 21 tahun. Oke, nama gue Riri, gue umurnya 30 tahun. Hai, nama saya Zera, saya 29 tahun. Halo, nama saya Vivi Tanjung, usia saya 40 something years. Money management apa ya? Mungkin nggak, honestly apa ya? Pokoknya ngatur uang lah, gimana caranya supaya kita nggak punya uang sama sekali gitu kali ya. Awalnya sebelum nikah, no money management at all. Money management yang harus saya kerjakan itu seperti ini, misalnya itu secara spesifik itu sebenarnya enggak sih gitu. Mungkin saya tidak tahu dengan jelas seperti apa money management. Ya, yang kita tahu hanya sekedar mengatur uang, tapi that's it. Gue kan orangnya suka traveling, setiap 2 tahun gue pasti akan travel yang lama gitu, sekitar sebulan. Terus gue orangnya suka pergi makan sama teman-teman gue hangout gitu, make sure bahwa tiap bulan, setiap weekend tuh gue selalu ada uang untuk itu gitu, bensin gitu-gitu. Jadi lebih kayak untuk how I actually survive aja sih. Aku memaksa diri aku untuk itu literally loh. Sebulan itu benar-benar literally semuanya tuh aku calculate. Oke, beli baby wipes segini bulan ini. Oke, beli pampers segini bulan ini. Oke, beli susu segini. Akhirnya aku tahu, ini actually numbersnya segini. Ya sampai dengan sekarang sih sistemnya masih gali lubang tutup lubang. Artinya kita dapat amount misalnya taruhlah sekian juta, 1 juta dalam 1 bulan. Ya udah, 1 juta itu habis dalam 1 bulan. Emergency buat gue, alhamdulillah ini so far emergency buat gue adalah misalnya gue mau beli sesuatu yang gue pengen banget tiba-tiba gitu, kayak tas gitu, itu mungkin lebih kayak emergency buat gue gitu. Emergency fund merupakan satu pos tersendiri yang emang suamiku sama aku berbarengan masukin dari gaji kita berdua, harus ada. Jadi gue punya stock option dari perusahaan yang tempat gue bekerja gitu. Reason kenapa gue juga cuman punya itu karena basically itu yang gue ngerti gitu. Jadi saat kalau misalnya aku ngerasa bahwa kita nggak punya nih funds-nya untuk bisa kita sembarangan lose aja gitu in the market, nggak bisa gitu loh. Unless kalau memang kita uang itu ada spare, oke lah. Sebenarnya sih sesuatu yang saya udah achieve yang to me it's best investment. I don't think I have done that. Untuk sekarang sih belum punya belum punya investasi ya, atau untuk yang emergency fund, karena masih bingung harus kemana nih investasinya, apakah kita saham atau properti atau apapun itu, we have no idea kan. Karena gue belum nikah gitu ya, gue mikir kalau gue punya rumah, udah gue kerja mungkin kerjaan gue juga lumayan orang-orang bilang sih kerjaannya bagus gitu, jadi kadang-kadang suka membuat cowok-cowok tuh kayak terintimidasi gitu, apalagi kalau gue udah punya rumah sendiri. Masalah managing uang itu pengetahuanku benar-benar banyak deh dari bokap nyokap. Mungkin orang tua gue sih ngajarin bahwa kalau lo mau punya uang ya lo kerja gitu, as simple as that gitu. Bukan lo naruh uang di mana-mana, atau bukan lo kayak main kayak judi gitu atau spekulasi gitu, I don't know. Tapi as simple as that. When you wanna make money, you wanna earn money, you have to make money gitu. Mungkin lebih terlibatnya ke saya ya, karena kan orang bank pasti ngomongnya ke saya gitu. Kadang-kadang penjelasan mereka itu tidak meyakinkan gitu. Saya aja nggak bisa diyakinkan, apalagi suami saya gitu. Tapi investasinya kemana? We have no idea. Itu yang sampai sekarang masih bingung. Cuman untuk sampai ke situ ya kita coba cari informasi sebanyak-banyaknya, website, radio, TV shows, Twitter, internet, apapun itu yang bisa kita lakukan demi mencari tahu informasi supaya ini kira-kira kalau investasi yang paling bagus kemana, dan jangan takut. I just want to have enough, money for the kids, for my kid, my family, living nicely and happy.
just as simple as that. Lingkungan sendiri juga mulai yang kita lebih kalau kita nggak akan end up sebagai karyawan the whole time, right? Kita pasti harus ya kalau bisa kita should be the one yang pay the salary, punya usaha sendiri apapun sekecil apapun itu, tapi we have our own money. Sekarang gue fokus aja untuk build my career sebagus apapun, sampai nanti kalau misalnya terjadi apa-apa ya gue punya security gitu, bahwa gue akan dengan mudah bisa dapat kerjaan lain sih. Banyak yang jadi pikiran dan kekhawatiran untuk perempuan ya menurut aku. Sebenarnya sama lah laki-laki dibilangnya tanggung jawabnya laki-laki jadi kepala keluarga. Oke, fair enough. Cuman perempuan lah. Informasi yang mereka kasih ke kita tuh cuma sebatas ini yang kita tawarin, tapi nggak bisa benar-benar yang kasih advice. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang misalnya they said like inflasi atau mungkin yang seperti baru-baru nih investment grade, ya apa ya gitu, kita nggak ngerti sama sekali tentang itu dan apa hubungannya langsung dengan kita, impactnya seperti apa, dan ya kadang-kadang bahasa-bahasa seperti itu harus lebih dijelaskan, lebih dekat dengan kita, apalagi kalau sebagai perempuan untuk money management stuff.